Selamat pagi, Namo Buddhaya. Anak-anak kami sedama yang berbahagia, pada pagi hari ini Ibu akan melanjutkan materi kelas 7 tentang pemutaran roda dhamma. Apa itu pemutaran roda dhamma? Pemutaran roda dhamma adalah khotbah Sang Buddha yang diberikan kepada 5 orang pertapa. 7 minggu sudah Buddha berdiam diri menikmati kebahagiaan penerangan sempurna. Saat beliau berada di kaki pohon Ajapala-bayam di tepi sungai Neranjara, muncullah pikiran, Dhamma yang kutemukan ini dalam, sulit dilihat, sulit dimengerti, damai dan mulia. Kesulitan orang memahami Dhamma yang sudah diperoleh Buddha dinyatakan beliau melalui syair berikut. Susah payah kupahami Dhamma, tidak perlu membabarkan sekarang. Yang sulit dipahami mereka yang serakah dan benci. Orang diselimuti kegelapan takkan mengerti Dhamma. Dhamma menentang arus, sulit dimengerti. Dhamma sangat dalam, halus, dan sukar dirasakan. Setelah beliau mengucapkan syair ini, beliau memutuskan untuk tidak membabarkan Dhamma yang beliau temukan. Beliau sadar Dhamma ini sangat sulit dimengerti manusia yang masih diliputi kegelapan batin. Kemudian secepat kilat Brahma Sahampati lenyap dari alam Brahmaloka dan muncul kembali di depan Buddha. Ia merapikan jubahnya di atas salah satu bahunya, berlutut dengan kaki kanannya menyentuh tanah, menelungkupkan tangan sebagai penghormatan kepada Buddha, dan berkata kepada beliau, Yang mulia, mohon Bhagawa sudah mengajarkan Dhamma, mohon yang sempurna mengajarkan Dhamma. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka yang akan jatuh. Jika mereka tidak mendengarkan Dhamma, akan ada sedikit orang-orang yang dapat memahami Dhamma. Lalu Brahma Sahampati lebih lanjut mengatakan, di masa lalu pernah muncul di antara orang-orang Magadha, Dhamma yang tidak murni telah ditemukan oleh mereka yang masih ternoda. Bukalah pintu yang menuju keabadian. Biarkan mereka mendengarkan Dhamma yang ditemukan oleh yang tanpa noda. Bagaikan seorang yang berdiri di puncak gunung pasti melihat orang-orang di segala arah di bawahnya. Demikian pula, oh yang bijaksana, mata universal, naiklah ke istana yang terbuat dari Dhamma, karena dirimu terbebas dari kesedihan. Lihatlah orang-orang yang tenggelam dalam kesedihan, tertekan oleh kelahiran dan kerusakan. Bangkitlah, oh pahlawan pemenang dalam pertempuran, oh pemimpin rombongan yang bebas dari hutang, mengembaralah di dunia ini, ajarilah Dhamma, oh Bhagawa, akan ada di antara mereka yang memahaminya. Lalu Buddha setelah memahami permohonan Brahma Sahampati dan demi belas kasihnya kepada makhluk-makhluk, lalu mengamati dunia ini dengan mata seorang Buddha. Sewaktu beliau melakukan hal itu, Buddha melihat makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka dan mereka yang memiliki banyak debu di mata mereka, yang memiliki indria tajam dan yang memiliki indria tumpul, yang memiliki kualitas baik dan yang memiliki kualitas buruk, yang mudah diajari dan yang sulit diajari, dan sedikit orang yang berdiam dengan melihat kebakaran dan ketakutan dalam dunia ini. Kemudian tumbuh keluar dari air dan berdiri tanpa dikotori oleh air. Itu yang disebut bunga teratai.
Setelah melihat hal ini, beliau menjawab Brahma Sahampati dalam syair. Terbukalah bagi mereka pintu menuju keabadian. Biarlah mereka yang memiliki telinga memberikan keyakinan, meramalkan kesulitan. Oh Brahma, aku akan mengajarkan dhamma mulia yang unggul dan mulia di antara manusia. Kemudian Brahma Sahampati berpikir, Sang Bagawa telah memberikan persetujuan atas permohonanku. Hingga kini permohonan Brahma Sahampati kepada Buddha tetap diperingati dengan permohonan kepada seorang biku untuk mengajar dhamma yang berbunyi sebagai berikut. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjali Andiwarang Ayatata Sati Dasata Paraja Kajatika Desetu Damang Anukam Pimang Pajang, yang artinya Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkap kedua tangannya dan memohon ada makhluk-makhluk yang dihinggapi sedikit kekotoran batin. Ajarkanlah dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Dengan mata Budanya, beliau dapat mengetahui bahwa memang ada orang-orang yang tidak lagi terlalu terikat kepada hal-hal duniawi dan mudah mengerti dhamma. Karena itu, Buddha Gotama mengambil ketetapan hati untuk mengajarkan dhamma demi belas kasihnya kepada umat manusia. Kesediaannya itu diutarakan dengan mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Ibu akhiri, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.